Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riansa Biasa, NPM 1910503079 dari TS3. Di sini saya akan menjelaskan tentang matkul teknologi bahan dengan bab baja. Pengertian baja adalah jenis logam paduan dengan besi atau bahasa kimianya disebut dengan Fe sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan karbon yang terdapat pada baja berkisar 0,2% hingga 2,1% dengan berat sesuai grade-nya. Baja merupakan bahan dasar vital untuk industri, semua segmen kehidupan, mulai dari peralatan rumah tangga, transportasi, generator, pembangkit listrik, kerangka gedung, jembatan, hingga peralatan tempur semua menggunakan baja. Dari sebuah eksploitasi, besi baja mendapati peringkat pertama di antara barang tambang logam dan lainnya. Hampir 95% semua produk rata-rata menggunakan bahan logam. Hot rolled steel baja canai panas atau disebut dengan baja hitam dengan pengertian plat atau produk baja yang dihasilkan dari proses hot rolling. Baja panas canai cenderung lebih berat dan berstruktur kasar serta berpori sebagai dampak proses pengerolan pada suhu tinggi. Meskipun kuat dan tahan lama, baja canai panas cenderung lebih rentan terhadap korosi. Kelebihan dari baja panas yaitu harga terjangkau. Waktu pembuatan tidak lama karena energi yang dibutuhkan tidak banyak. Kekuatan tahan akan benturan. Lanjutnya, rentan korosi. Ada banyak menggunakan hot rolled steel seperti deck bus, yaitu tempat pijakan pada bus, lambung kapal, box silet, genset, dan lain-lain. Struktural steel pada profil merupakan kategori baja yang digunakan dalam suatu konstruksi dengan berbagai jenis dan bentuk yang sesuai dengan standar. Setiap bentuk profil memiliki sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dengan bentuk lain sehingga menggunakan harus sesuai dengan kegunaan dan fungsi suatu konstruksinya. Selanjutnya baja with flange, yaitu salah satu jenis profil baja struktural yang sering digunakan dalam suatu konstruksi baja, memiliki kekuatan tarik dan tekan yang sangat tinggi sehingga mampu menahan jenis beban aksial dengan cukup baik. Baja with flange biasa digunakan sebagai tiang pancang, kolom, balok, bottom atau core member pada cross, cantilever, dan lain-lain. Baja profil U, yaitu salah satu jenis profil baja yang digunakan dalam konstruksi. Baja profil U biasanya digunakan dalam anak kalok, struktur tangga, sebagai balok penutup dudukan atap, serta bisa juga digunakan untuk balancing dalam konstruksi jembatan baja atau bangunan baja berat. Penggunaan baja profil U hampir serupa dengan baja with flange, akan tetapi jarang sekali digunakan untuk kolom karena relatif akan lebih mudah mengalami tekukan. Baja profil C, yaitu salah satu baja profil yang biasa digunakan dalam suatu konstruksi. Baja profil C biasanya digunakan dalam konstruksi baja ringan seperti atap rangka rumah, garasi, teras, bangunan semi permanen, dan lainnya. Selanjutnya, dilihat dari sisi kegunaannya, baja profil C memiliki sifat mekanik dan bentuk yang paling tepat dalam menggunakan struktur rangka baja ringan karena terdapat banyak koneksi antara batang satu dengan batang yang lain. Baja profil T, yaitu
balok struktural yang bentuk penambang seperti huruf T. Baja huruf T sering digunakan untuk fabrikasi umum. Profil baja T ini tidak banyak digunakan dalam sebuah sistem struktural baja. Biasanya digunakan sebagai batang pekerjaan rangka batang kuda-kuda dalam struktur sambung las, balok cantilever, kanopi, dan balok lantai. Baja profil siku atau angel. Profil ini dinyatakan dengan tanda L dengan 3 buah bilangan yang menunjukkan tinggi, lebar, dan tebal profil dalam 1 mm. Baja profil siku ini dibuat panjang normal 6 meter setiap batang. Terdapat dua jenis baja profil siku, yaitu baja siku sama kaki dan baja siku tidak sama kaki. Baja profil siku angel biasanya dipakai untuk branching member pada trus, balok, batang, rangka kuda-kuda, dan struktur-struktur ringan lainnya. Baja tulangan. Baja tulangan adalah baja yang terbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas atau hot rolling. Berdasarkan bentuknya, baja tulangan beton dibedakan menjadi dua jenis, yaitu baja tulangan beton polos dan baja beton sirip. Baja tulangan beton polos. Baja tulangan beton polos adalah baja tulangan beton berpenampang bundar dengan permukaan rata dan tidak bersirip. Baja tulangan beton sirip. Baja tulangan beton sirip adalah baja tulangan beton yang berbentuk khusus untuk permukaan, setiap siripnya melintang dan memanjang, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya lekat dan guna menahan gerakan membujur dan batang secara relatif terhadap beton. Cold form with style baja canai dingin atau baja ringan. Komponen baja dari lembaran atau plat baja dengan proses pengerjaan dingin. Baja menggunakan material bangunan yang sedang tren saat ini. Rangkap atap baja ringan lebih dominan terkenal dibanding dengan baja ringan untuk konstruksi lainnya. Hal ini karena gencarnya iklan-iklan yang menawarkan produk rangkap atap baja ringan, menggantikan atap baja ringan menjadi salah satu pilihan para kontraktor dan owner dalam pembangunan rumah. Selain karena faktor keawetan dan tahan rayap dan karat, rangkap atap baja ringan mempunyai kelebihan dan kekuatan struktur yang lebih bagus, seperti kuat dan lebih kaku. Baja ringan, keuntungannya material gulung pelat baja atau koil dipotong sesuai lembar material. Ketebalan dasar baja ringan adalah kurang maksimal 6 mili. Material untuk rangkap atap dari bahan dasar baja dengan campuran zinc dan amonium. Bentuk profil kuda-kuda atau rangka utama Gording I atau U terbalik. Rangka kuda-kuda. Rangkap atap umum berbentuk trus. Rangkap batang kita selanjutnya. Ini terdapat contoh bata ringan, yaitu ini yang dibuat pada atap-atap, rangka kuda-kuda, rangka plafon, rangka plat lantai. Rangka platisi non-load bearing wall sebagai rekat ruang fleksibel mengatur tata ruang fleksibel dengan renovasi ruang. Bisa dilihat dengan gambar di samping. Contoh-contoh rangka partisi. Inovasi penggunaan baja ringan, di sini terdapat kanopi dan sebagai besar digunakan untuk membangun rumah dan kuda-kuda. Kelebihan baja ringan, baja lebih tertahan terhadap rayap dan lebih kuat dibanding lebih kayu. Baja ringan bersifat menambat dan atau tidak tahan api. Baja ringan juga tidak memiliki nilai muai. Baja ringan lebih efisiensi. Kekurangannya, sistem struktural baja ringan tersusun rapat, padat,
dan terlihat ramai terhubung dengan lainnya. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kalau bila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.